Bayangkan, padang pasir yang luas, angin panas berhembus membawa debu dan doa. Langit merah, bumi kering, tapi dari sanalah lahir seorang lelaki yang kelak ditakuti di 3 benua. Namanya Khalid bin Walid, orang Quraisy yang dulu menentang Nabi Muhammad, tapi kemudian menjadi pedang paling tajam dalam genggaman Allah. Dialah yang dijuluki Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Namun, pedang ini tak pernah merasakan kalah di medan perang, tapi juga tak pernah mencicipi kedamaian di hatinya sendiri. Khalid lahir di Makkah, di tengah keluarga bangsawan Bani Makhzum, para ahli perang dan strategi. Sejak kecil, ia bukan anak yang biasa. Ia tumbuh dengan keberanian yang aneh, bukan karena haus darah, tapi karena takut terlihat lemah. Di setiap latihan, tombaknya tak pernah meleset. Di setiap lomba kuda, ia selalu terdepan. Khalid tak pernah gagal. Hingga Islam datang. Ketika Muhammad mulai berdakwah, Khalid melihatnya sebagai ancaman. Baginya, Islam adalah racun yang bisa memecah kekuatan Quraisy. Dan seperti halnya semua prajurit besar, ia melawan dengan seluruh keberaniannya. Di Perang Uhud, dialah yang membuat pasukan Muslim goyah. Dialah yang memutari bukit pemanah dan menghantam barisan belakang Rasulullah. Darah, debu, dan teriakan bercampur. Hari itu, umat Islam kalah dan Khalid tersenyum di atas kudanya. Tapi malam itu juga, ketika semua orang bersorak, hati Khalid justru sunyi. Ia memandang langit Uhud yang gelap, dan entah kenapa, kemenangan itu terasa pahit. Beberapa tahun kemudian, segalanya berubah. Mekah jatuh ke tangan Islam tanpa setetes darah. Khalid, si panglima kebanggaan Quraisy, berdiri di tengah kota yang dulu ia bela mati-matian. Ia melihat Nabi Muhammad memasuki Ka'bah dengan kepala menunduk, bukan dengan pedang terhunus, tapi dengan rahmat. Dan di sana, di antara ribuan orang yang bersujud, Khalid bin Walid menundukkan kepala. Air matanya jatuh di pasir yang dulu ia kotori dengan darah. Sejak hari itu, pedangnya bukan lagi milik Quraisy, tapi milik Allah. Dari musuh, ia jadi sahabat. Dari penentang, ia jadi penakluk. Ketika Rasulullah wafat, dunia Islam berguncang. Banyak kabilah murtad, menolak zakat, menantang kekhalifahan. Maka Abu Bakar pun memanggil satu nama. Panggil Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus. Perang Ridha dimulai. Khalid memimpin pasukan kecil melawan pemberontakan besar. Setiap benteng ia hancurkan, setiap pengkhianat ia tundukkan. Desert tak lagi sunyi, kini dipenuhi derap kuda dan suara takbir. Dalam 11 bulan, seluruh jazirah Arab kembali tunduk. Satu nama menggema di seluruh tanah pasir itu, Khalid bin Walid, manusia yang tak pernah kalah. Namun di balik kejayaannya, ada luka yang tak pernah sembuh. Ia bertempur untuk Islam, tapi setiap kemenangan menambah jarak antara dirinya dan kedamaian. Karena dalam hatinya masih ada satu doa yang belum dikabulkan, mati di medan perang. Dan di sanalah kisahnya baru dimulai.